Oke, langsung aja kita bedah topik kita kali ini. Buat kalian kaum milenial yang lagi merintis karir, baru mulai usaha, atau baru banget nyisihin uang buat nabung, anggap sesi ini sebagai mentoring khusus buat kalian. Kita bakal pinggirin dulu deh semua ilusi cepat kaya atau pamer hasil instan yang sering banget seliweran di sosmed. Hari ini, saya mau jadi mentor yang ngomong apa adanya ke kalian. Kita bakal bongkar habis mitos-mitos keuangan beracun yang bikin jalan di tempat, dan pastinya kita ganti dengan cetak biru yang realistis untuk membangun kekayaan yang beneran awet. Nah, ini dia peta jalan bahasan kita hari ini. Pertama, kita mulai dengan reality check. Terus kita bahas konsep financial garden, lanjut bongkar mitos seputar beli rumah, dan terakhir soal fences and fertilizer. Singkat aja, yuk langsung kita mulai. Masuk ke bagian pertama, the reality check atau tamparan realita. Waktunya kita bangun dari mimpi dan berhenti kemakan ilusi investasi eksotis. Coba lihat angka ini, 99%. Kalian tahu nggak, 99% orang Indonesia itu ternyata punya tabungan di bawah 100 juta rupiah. Fakta ini lumayan nampar ya. Artinya gini, masalah utama buat kita yang baru merintis itu sebenarnya bukan bingung nyari instrumen investasi yang canggih-canggih, tapi lebih ke kurangnya earning power atau kemampuan kita buat ngasilin uang. Jadi sebelum pusing mikirin mau naruh uang di mana biar cepet cuan, fokus pertama kita wajib banget dialihin ke gimana caranya memperbesar sumber pendapatan kita dulu. Ini yang nyambung ke mentalitas yang sering banget ngejebak anak muda zaman sekarang. Taruhan risiko tinggi versus ngebangun fondasi. Pernah dengar pepatah cacing-cacing, naga-naga? Itu tuh mentalitas judi banget. Kalau gagal ya jadi cacing, kalau hoki jadi naga. Boleh nggak sih punya mental kayak gitu? Ya boleh aja. Tapi jujur ya, itu cuma buat mereka yang udah punya privilege atau safety net dari keluarganya. Kalau kita merintis dari nol, ngambil risiko gila-gilaan tanpa fondasi, itu sama aja bunuh diri finansial. Kalian mungkin ngelihat orang di sosmed sukses kilat, atau mimpi pengen kayak Elon Musk. Tapi ingat, titik nol seorang Elon Musk itu mungkin setara dengan orang terkaya ke-20 di sini. Keluarganya aja punya tambang. Jadi yuk, realistis, keberhasilan instan tanpa ngebangun fondasi itu ujung-ujungnya pasti bakal gampang runtuh lagi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, earning power dan konsep taman finansial kita. Kalau kita nggak bisa ngandelin hoki, terus strateginya apa dong? Gini, saya suka banget pakai analogi berkebun ini. Bayangin keuangan kalian itu kayak sebuah taman. Kapital atau modal kalian itu benihnya. Terus, dana darurat adalah tanah yang subur dan airnya. Nah, aset yang lagi kalian bangun itu adalah pohonnya. Banyak banget pemula yang maksa pengen buru-buru panen buah eksotis. Tapi mereka lupa kalau mereka belum punya tanah yang subur buat nanam. Ingat ya, keajaiban compounding interest atau bunga majemuk itu baru bakal kerasa hasilnya kalau kalian udah punya kapital yang lumayan dan waktu yang panjang. Ngebangun aset itu butuh kesabaran ekstra. Persentase untungnya mungkin segitu-gitu aja, tapi nominal kapitalnya lah yang bakal bikin hasil akhirnya jadi raksasa dalam 10 atau 20 tahun ke depan. Makanya, poin krusialnya ada di 3 langkah praktis ini. Ini panduan wajib buat ngatur arus kas kalian. Pertama, bangun dana darurat. Ini harga mati, nggak bisa ditawar. Kedua, pupuk kebiasaan nabung dan investasi. Logikanya gini, kalau dari gaji kecil aja kalian nggak terbiasa nyisihin uang, jangan harap kalian punya keberanian buat investasi pas gaji udah gede nanti. Terus yang ketiga, fokus buat terus ningkatin earning power kalian. Caranya gimana? Mulai dari upscaling, pelajari skill baru yang dibayar mahal, ambil proyek freelance pas weekend, atau kalau portofolio kalian udah kuat, beraniin diri buat negosiasi gaji. Kapital yang gede itu asalnya dari pendapatan yang juga terus bertumbuh. Jadi biasain nunda kesenangan sesaat sebelum nyentuh investasi yang gede-gede. Lanjut ke bagian ketiga. Ini penting banget. Mitos harus beli rumah. Kita harus bedah tuntas nih, mitos soal beli rumah selalu lebih baik daripada nyewa. Buat paham bahayanya KPR yang dipaksain, kita perlu kenalan sama konsep leverage keuangan. Bayangin sebuah sistem katrol yang bikin kita gampang angkat kotak super berat, anggap aja kotak itu rumah seharga miliaran. Ini ngebantu banget kan? Tapi ada syarat mutlaknya, tali yang narik katrol itu alias cash flow kalian harus beneran kuat. Kalau gaji kalian misal 15 juta, tapi maksaan cicilan rumah 11 juta per bulan, waduh tali kalian itu rapuh banget. Seluruh uang cash kalian kesedot cuma buat cicilan panjang. Kalau tiba-tiba ada guncangan, amit-amit, kena PHK atau bisnis lagi sepi, talinya bisa putus, kotaknya bakal jatuh nimpa kalian, dan rumahnya ditarik bank. Biar gampang, kita pakai analogi sehari-hari aja. Makan kepiting itu enak banget kan? Siapa sih yang nolak? Tapi, kalau yang makan itu orang dengan riwayat diabetes parah atau kolesterol tinggi, kepiting yang enak tadi malah jadi mematikan. Apa kepitingnya yang salah? Ya jelas enggak.
kondisi orangnya aja yang belum pas. Sama persis kayak rumah. Beli rumah itu sama sekali nggak salah, itu pencapaian yang sangat bagus. Tapi kalau uang cash kalian belum siap, dan kalian maksain diri, itu bakal jadi racun finansial yang pelan-pelan matiin kalian. Kelihatannya sih keren punya rumah mewah, tapi aslinya tiap hari makan hati karena tercekik cicilan sampai puluhan tahun. Jadi, sebelum kalian tanda tangan akad kredit yang panjangnya minta ampun itu, coba deh checklist kesiapan finansial ini. Berani jujur sama diri sendiri ya. Pertama, rasio utang terhadap pendapatan kalian aman nggak? Idealnya, cicilan itu jangan sampai nyekek sisa gaji bulanan kalian. Kedua, dana darurat kalian udah beneran aman. Dan ketiga, ini yang paling sering dilupain orang. Apa kalian masih punya sisa tabungan uang tunai yang sehat setelah kalian bayar DP rumah? Kalau jawabannya belum, percayalah, nunda beli rumah atau milih nyewa dulu untuk sementara waktu, itu adalah langkah yang jauh lebih cerdas. Langkah yang benar-benar bisa nyelamatin hidup kalian. Terakhir, kita masuk ke bagian keempat, pagar dan pupuk. Waktunya kita bahas cara ngelindungin apa yang udah capek-capek kita bangun. Mitos yang sering banget kita dengar, kartu kredit itu jahat dan bahaya. Realitanya, kartu kredit itu cuma alat bantu bayar, sifatnya sangat netral. Di tangan konsumen yang toksik, kartu ini emang dipakai buat menuhin gaya hidup halu yang aslinya nggak mampu mereka bayar. Digesek sampai limitnya mentok demi barang konsumtif, dan akhirnya kejebak utang dengan bunga gila-gilaan. Tapi beda ceritanya di tangan pembangun yang cerdas. Kartu kredit malah jadi alat ngatur cash flow yang powerful banget. Kalian bisa nge-track pengeluaran dengan rapi. Dan yang paling asik, bisa ngumpulin poin miles. Bayangin aja, pengeluaran rutin tiap bulan dijadiin poin, tahu-tahu cukup buat ditukar tiket liburan gratis ke Jepang? Jadi jangan jadikan kartu kredit sebagai pelarian pas lagi bokeh, tapi jadikan itu alat buat ngeraup keuntungan ekstra. Nah, ini mitos puncaknya yang sering bikin saya gemes sendiri. Asuransi itu rugi kalau nggak diklaim. Sebentar deh, emangnya kalian mau sakit parah biar asuransinya balik modal? Ya nggak dong, jangan mikir kalau kita sehat uang asuransi itu hangus. Nggak gitu konsepnya. Kita bayar premi yang murah itu justru buat melindungi diri dari kejadian di luar kendali yang bisa maksa kita ngeluarin biaya super mahal. Ingat, asuransi itu ibarat payung pelindung, disiapin buat hal-hal buruk yang nggak kita duga. Balik lagi ke analogi kebun kita tadi. Asuransi kesehatan itu ibarat pagar besi yang kokoh banget yang ngelilingin taman finansial kalian. Pagar inilah yang nahan badai, biar nggak ngerusak semua pohon aset yang udah kalian tanam capek-capek. Kalian tahu nggak siapa yang biasanya nyepelin asuransi? Biasanya cuma dua tipe orang. Mereka yang emang lagi bener-bener berjuang buat makan besok, atau mereka yang hartanya udah triliunan sampai tagihan rumah sakit miliaran pun nggak berasa apa-apa. Tapi buat kita, generasi milenial kelas menengah yang lagi merintis dari bawah, ngabain asuransi itu langkah yang nekat banget. Karena satu aja musibah kesehatan datang, itu bisa ngeratain taman finansial kita sekejap mata. Bikin kita harus ngulang lagi bener-bener dari titik nol. Biar ada gambarannya, coba lihat angka ini. 32 juta rupiah. Ini bukan ngarang ya, ini contoh tagihan rumah sakit beneran cuma buat perawatan asam lambung alias GERD selama 3 hari doang. Bayangin, kalian yang lagi mati-matian nabung dari gaji awal karir atau untung tipis jualan, tiba-tiba harus nombok 32 juta cash dalam semalam. Hancur lebur nggak tuh cash flow? Makanya, punya asuransi kesehatan itu mutlak, sebagai jaring pengaman kalian. Kesehatan dan nyawa kalian itu jauh lebih berharga dari uang. Dan jangan pernah so-optimis bisa ngatur kapan tubuh kalian bakal sakit. Dan akhirnya, ini bawa kita ke satu pertanyaan yang harus banget kalian renungin. Coba tanyain ke diri sendiri. Selama ini, apa kalian beneran lagi ngebangun taman finansial yang kokoh dengan habit yang bener? Atau jangan-jangan, diam-diam kalian cuma lagi ngarep menang lotre lewat jalan pintas yang super berisiko? Menjadi mapan dan kaya itu bukan mitos kok, tapi butuh banget yang namanya cetak biru yang realistis, kesabaran, kedisiplinan yang gak gampang goyah, dan pastinya proteksi yang cerdas. Berhenti ngejar delusi di media sosial, dan mulailah investasi ke kemampuan diri kalian sendiri. Terus bertumbuh, dan sampai ketemu lagi di pembahasan seru kita berikutnya.